Halo sobat-sobat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ya kepada puasa yang ke-15. Nah, saya doakan semoga kita menjalani bulan puasa ini penuh mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai kebermaknaan hidup. Baiklah sahabat semuanya, makna hidup itu sangatlah penting. Nah, ketika kita mempunyai makna hidup, maka kita akan mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita akan tersusun dengan rapi. Dan ketika kita menjalaninya, akan ada rasa bahagia. Tetapi, kalau makna hidup itu sendiri sudah hilang, tentunya untuk beraktivitaslah merasa berharga, kita tidak akan pernah merasa bahagia. Misalnya, secara spesifiknya kita ingin pergi jalan-jalan ke Jakarta. Nah, kita sudah menghabiskan banyak uang, pergi jalan ke Jakarta, sudah menghabiskan tenaga di perjalanan. Tetapi, sesampai kita di tujuan tersebut, hati kita tidak pernah merasakan senang. Kita tidak pernah merasakan bahwa kita itu berharga, bahwa kita sudah sampai di Jakarta gitu. Kita tidak pernah berpikir kita sudah sampai di sini dan orang lain banyak gitu yang ingin pergi ke Jakarta. Itu misalnya contoh kecilnya saja. Nah, jadi makna hidup itu sangat penting dan caranya bagaimana hidup kita bermakna itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, ini sejalan dengan menurut Frankl secara psikologis, yaitu mengatakan bahwa kebermaknaan hidup itu adalah keadaan yang menunjukkan bagaimana kita memandang atau menghayati keberadaan hidup yang kita jalani ini. Nah, dari sudut pandang kita sendiri. Itu makanya bahwa kebermaknaan hidup itu tergantung kita yang menciptakannya. Nah, sahabat semuanya, maka dari itu cara kita menemukan makna hidup kita itu, kita harus memiliki 7 atau yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Yang pertama itu bagi saya, ketika kita mempunyai kebermaknaan hidup, maka yang pertama kita akan memiliki sifat yang optimis dan semangat yang penuh. Jadi kita tidak akan pernah putus asa atas apa kehidupan yang kita jalani. Terus yang kedua, itu kita memiliki kebebasan untuk memilih tindakan yang akan kita lakukan. Kita tidak ada paksaan dan kita tidak ada juga melakukan sesuatu tersebut karena ada imbalan gitu. Kita bebas gitu, melakukan tindakan apa yang kita suka dan akan membuat kita bahagia. Terus yang ketiga, itu ada kita akan memiliki hidup yang jelas, yang mana kita akan memiliki tujuan hidup. Kita akan memiliki peringkat-peringkat atau apa yang akan kita capai nantinya di masa depan. Yang keempat, sahabat, yaitu kita harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang kita lakukan. Dan yang kelima, yaitu kita harus mampu mengontrol diri kita terhadap apapun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Yang keenam, hidup akan lebih terarah. Dan yang ketujuh, intinya, jika hidup ingin bermakna, kita harus selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan mulailah mensyukuri dari hal sekecil apapun itu. Nah, dari penjelasan tadi, sahabat semuanya, timbullah beberapa pertanyaan dari saya, yaitu apakah kita sudah mempunyai tujuan hidup kita gitu. Nah, silahkan sahabat semua jawab dan pikirkan gitu, tujuan apa yang akan kita raih dan bagaimana kita akan membuat hidup kita berharga. Sahabat semuanya, mungkin manusia bisa menghargai kita dengan cara yang berbeda. Namun, satu hal yang harus kita ketahui bahwa tidak semua manusia yang bisa menghargai diri kita. Makanya dari itu, yang harus menghargai diri kita terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Dan kita di sini mencari kebermaknaan hidup adalah memikirkan bahwa hidup kita ini berharga. Kita bisa, kita tidak lemah, dan kita
akan bisa membuktikan kepada dunia bahwa diri kita ini sangatlah spesial. Baiklah sahabat semuanya, mungkin kita di sini lebih sharing, lebih berbagi pengalaman, yang mana di sini saya akan menceritakan sebuah kisah, mungkin kita sudah pernah membacanya atau sudah pernah mendengarnya, yaitu kisah yang dikutip secara ringkas dari buku Logoterapi Psikologi untuk Meraih Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna yang ditulis oleh Bastamam Psikolog. Nah, di dalam buku ini itu ada ibu yang bernama Gotami. Nah, sahabat semuanya, ibu Gotami ini mempunyai anak satu-satunya. Dan anaknya ini adalah seorang laki-laki gitu. Jadi boleh dikatakan anaknya ini meninggal dunia dan ibu melihat anak yang meninggal dunia ini, dia sangat merasa sedih gitu. Bahkan boleh dikatakan ibu Gotami ini tidak menerima gitu. Kenapa anaknya harus meninggal gitu. Nah, dari sini Bu Gotami berusaha menemui orang pintar, boleh kita sebut di sini mungkin dukun atau orang yang bisa gitu, yang biasanya dipercayai lah untuk orang misalnya mau mendapatkan sesuatu, mengembalikan sesuatu. Nah, Ibu Gotami ini dia pergi ke tempat dukun. Kita bilang saja dukun ya. Nah, beliau mengatakan bahwa dia menginginkan anaknya kembali hidup bersamanya. Nah, dari banyak dukun yang ditemuinya, tidak bisa menghidupkan anaknya kembali. Nah, padahal Ibu Gotami sudah menekankan dalam dirinya jika seorang dukun ini bisa mengembalikan nyawa anaknya tersebut, maka mungkin dia akan mengasihkan apa yang diminta oleh dukun ini. Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh dukun tersebut, sahabat semuanya. Nah, ada satu orang pintar yang mengatakan kepada ibu tersebut, jika ibu mau anak ibu kembali, silahkan lakukan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah simpel, yang mana Ibu Gotami ini disuruh oleh orang pintar ini menjelajahi setiap rumah yang ada bumbu dapurnya. Nah, di sana ambil bumbu dapurnya, tetapi bumbu dapur yang bisa diambil yaitu bumbu dapur yang anggota keluarganya yang tidak pernah mengalami kematian. Jadi, sahabat semua, dengan mendengarkan kata orang pintar tersebut, ibu itu berlari. Bahkan saking kencangnya beliau berlari, Ibu Gotami ini, dia sampai terjatuh. Tapi semua rumah warga sudah ditelusuri. Namun, ketika dia bertanya, apakah dari anggota keluarga ini belum pernah ada yang kematian, karena itulah syarat yang diberikan oleh orang pintar ini. Setiap rumah menjawab, kami sudah kehilangan keluarga. Ada yang meninggal anaknya, ada yang meninggal suaminya, ada yang meninggal istrinya, ada yang meninggal pamannya, bermacam-macam. Dan sudah 100 rumah mungkin boleh dikatakan Ibu Gotami ini mencari bumbu dapur yang anggota keluarganya tidak pernah meninggal, tidak ditemui. Nah, pada akhirnya apa, sahabat semuanya? Dia kembali lagi kepada orang pintar tersebut dan mengatakan bahwa Ibu Gotami ini tidak menemukan anggota keluarga yang tidak pernah mengalami kematian. Dan dari situ timbullah rasa syukur atau rasa penerimaan diri atau kebermaknaan hidup yang dirasakan oleh Ibu Gotami ini. Nah, dapat disimpulkan dari cerita tersebut adalah ketika kita mengalami kesedihan, kita jangan pernah mengatakan bahwa kita saja yang mengalami hal tersebut. Seperti kisah tadi, setiap orang akan pernah mengalami kesedihan.
apalagi meninggal dunia. Setiap keluarga kita akan pernah dan pasti meninggal dunia. Nah, dari situ, Ibu Kutami tersebut, sahabat semuanya, menjadi sadar bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah mengalami kematian dari keluarganya tersebut. Dan dari situ muncullah kebermaknaan hidup dari Ibu Kutami, dan beliau meyakini bahwa mungkin anaknya meninggal ini adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, dan beliau sekarang sudah bisa menerima, dan beliau tetap bahagia, dan beliau sudah memberikan apresiasi kepada dirinya bahwa walaupun anaknya tidak bisa bersama dia lagi, tetapi beliau, Ibu Gotami, mengerti bahwa makna hidup, kebahagiaan, dan sesuatu yang ada dalam diri kita adalah diri kita sendiri yang menciptakannya. Nah, dari cerita tersebut, sahabat semuanya, ketika kita mempunyai masalah, kita harus bijak menghadapinya, dan kita harus tetap memiliki makna hidup. Dan ketika kita sulit dalam menghadapinya, kita boleh nanti berkonsultasi kepada profesionalnya seperti psikolog, dan tidak boleh berlama-lama dalam kesedihan. Karena nanti ketika kita merasa tidak mempunyai makna hidup, tidak ada gunanya hidup, kita tidak akan pernah merasa bahagia. Kita ini adalah fisik yang berjalan tanpa roh. Batin kita tidak akan bisa tenang. Batin kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Nah, secara psikologisnya nanti akan mengganggu untuk kesehatan kita juga, dan kita tidak bisa juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dari Maslow, yaitu beliau mengatakan makna hidup adalah meta motif, meta needs atau ground needs, yaitu suatu kebutuhan yang muncul dalam diri manusia untuk meraih tujuan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi, individu di sini harus memilih ingin menjadi individu yang basic needs-nya terlebih dahulu, atau sebelum berusaha memenuhi ground needs-nya tersebut. Individu yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi tidak berhasil menemui nilai-nilai dalam dirinya, maka individu tersebut akan menjadi sakit, merasa tidak tenang, merasa gelisah, merasa tidak ada gunanya untuk hidup. Dan individu yang berhasil menemukan makna hidupnya, sahabat semua, dia akan merasa bahwa seburuk-buruk dirinya tersebut, dia merasa dirinya itu sangat penting dan sangat bermakna. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya tentang kebermaknaan hidup ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan menambah manfaat juga untuk kita semua. Jadi sahabat semuanya, banggalah menjadi dirimu dan jangan pernah lihat cara orang lain memandangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.